Selamat datang di channel Info Sa. Dubai, 19 Januari 2010. Pukul 15.25. Seorang pria tiba di Hotel Al Bustan Rotana, Bintang 5, dekat bandara. Dia check-in dengan tenang, tanpa penjaga. Pria itu adalah Mahmoud Al-Mabhouh, komandan tinggi dan ahli logistik senjata dari kelompok Hamas. Dia adalah target berharga. Target yang memiliki red page, nama sandi untuk perintah pembunuhan di salah satu badan intelijen paling rahasia dan paling ditakuti di dunia, Mossad. Namun, Al-Mabhouh tidak tahu bahwa puluhan pasang mata sudah mengincarnya sejak dia mendarat. Mereka tidak membawa lencana atau seragam. Mereka berpakaian layaknya turis kaya. Pasangan yang tampak sedang berlibur. Pria-pria yang memakai topi baseball dan poloser kasual. Mereka adalah tim pembunuh yang bergerak dalam kesunyian. Pukul 15.51, kurang dari setengah jam setelah Al-Mabhouh masuk, dua agen, berpakaian atlet tenis lengkap dengan raket, naik lift bersamanya. Misi mereka sederhana, memastikan nomor kamar. Operasi pengintaian ini hanyalah lapisan pertama dari rencana yang presisi dan kompleks yang membuat Dubai menjadi panggung spionase global. Misi di Dubai, pelajaran dari CCTV. Di lorong hotel, kamera pengintai merekam bayangan. Seorang pria dan wanita, bergerak cepat dan terampil, memasang perangkat pengawasan tersembunyi. Mereka tidak berlama-lama. Seluruh tim bergerak seperti unit yang berdenyut, menggunakan paspor palsu dari Inggris, Irlandia, Perancis, dan Jerman, sebuah risiko diplomatik yang sengaja diambil. Al-Mabhouh meninggalkan kamar untuk urusan bisnis, memberikan waktu emas bagi para agen. Tim kunci masuk ke kamar 230. Mereka tidak mendobrak. Mereka mungkin telah memprogram ulang kunci elektronik, atau sudah memiliki duplikat. Disitulah mereka menunggu. Pukul 20.24, Al-Mabhouh kembali. Dalam hitungan menit, operasi itu selesai. Cepat. Presisi. Al-Mabhouh, menurut beberapa laporan, dilumpuhkan dengan suntikan subcinilcholine, sebuah relaksan otot yang cepat bereaksi, lalu dicekik. Kematiannya dibuat tampak seperti serangan jantung atau penyebab alami. Hanya berselang 22 menit, para eksekutor meninggalkan kamar. Dalam beberapa jam berikutnya, seluruh tim, berjumlah puluhan orang, bubar dan meninggalkan Uni Emirat Arab. Tanpa jejak. Tanpa sisa. Pelarian sempurna inilah yang memicu dugaan global. Hanya satu organisasi yang mampu bergerak dengan efisiensi dan kerahasiaan seperti itu, yang memiliki kemampuan logistik untuk menarik lusinan agen, yang didukung oleh sumber daya negara. Nama itu melayang di udara, di setiap kantor berita, dan di setiap ibu kota, Mossad. David Ben-Gurion dan 3 pilar intelijen. Untuk memahami obsesi ini, kita harus mundur ke kelahiran negara Israel. Hanya berselang 22 menit, para eksekutor meninggalkan kamar. Dalam beberapa jam berikutnya, seluruh tim, berjumlah puluhan orang, bubar dan meninggalkan Uni Emirat Arab. Tanpa jejak. Tanpa sisa. Pelarian sempurna inilah yang memicu dugaan global. Hanya satu organisasi yang mampu bergerak dengan efisiensi dan kerahasiaan seperti itu, yang memiliki kemampuan logistik untuk menarik lusinan agen, yang didukung oleh sumber daya negara. Nama itu melayang di udara, di setiap kantor berita, dan di setiap ibu kota, Mossad. David Ben-Gurion dan 3 pilar intelijen. Untuk memahami obsesi ini, kita harus mundur ke kelahiran negara Israel. Pada tahun 1947, resolusi PBB merekomendasikan pembagian wilayah Palestina. Komunitas Yahudi, yang saat itu hanya sepertiga populasi, diberi hak atas sekitar 56% wilayah. Deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 disambut dengan deklarasi perang oleh 6 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon,
Irak, dan Arab Saudi. Konflik Perang Arab-Israel 1948 mengubah peta kawasan, memperluas wilayah Israel hingga 78% dari mandat Palestina. David Ben-Gurion, tokoh pendiri Israel, tahu satu hal. Untuk bertahan hidup di tengah lautan musuh, Israel harus memiliki mata dan telinga yang tak tertandingi. Dari pemikiran inilah lahir 3 lembaga intelijen. Aman, intelijen militer. Shin Bet, keamanan domestik. Mossad, operasi luar negeri. Mossad, didirikan pada tahun 1949, menjadi senjata rahasia Israel. Mandatnya, melindungi Israel dari ancaman eksternal, dengan kerahasiaan absolut. David Ben-Gurion sendiri hampir tidak pernah menyebut namanya secara terbuka. Operasi legendaris, jangkauan global Mossad. Dunia mulai benar-benar memperhatikan Mossad setelah sebuah operasi yang lebih mirip fiksi mata-mata daripada kenyataan, penangkapan Adolf Eichmann. Pada tahun 1960, di Buenos Aires, Argentina, agen-agen Mossad melacak Adolf Eichmann, salah satu arsitek utama Holocaust. Eichmann hidup dengan identitas palsu, Ricardo Klement. Mossad tidak meminta ekstradisi. Mereka menculiknya. Dalam operasi yang dilakukan dengan presisi militer, Eichmann diculik, disembunyikan, dan diterbangkan secara diam-diam ke Israel untuk diadili atas perannya dalam pembantaian 6 juta orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Ia dihukum mati. Operasi ini bukan hanya pembalasan, tapi pesan kuat, Mossad mampu menjangkau siapapun, dimanapun. Namun, misi utama Mossad adalah mencegah ancaman masa kini. Pada tahun 1962, Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser sesumbar telah memiliki rudal yang mampu mencapai Israel. Program rudal Mesir sangat bergantung pada para ilmuwan Jerman, termasuk mantan staf Nazi. Mossad tidak dapat melakukan serangan militer. Jadi, mereka melakukan sabotase. Ketika berbagai upaya sabotase gagal, Mossad mengambil langkah paling ekstrim. Mereka merekrut Otto Skorzeny, mantan perwira tinggi SS legendaris. Dengan imbalan perlindungan, Skorzeny membantu Mossad menyusup ke jaringan ilmuwan rudal Mesir, meyakinkan para ilmuwan kunci untuk meninggalkan proyek itu. Program rudal Mesir melambat drastis. Operasi Diamond, mencuri jet tempur musuh. Ancaman terbesar bagi Israel kala itu adalah bantuan militer Uni Soviet kepada negara-negara Arab, khususnya pengiriman jet tempur canggih MiG-21. Untuk mengimbangi kekuatan udara musuh, Mossad meluncurkan operasi Diamond. Target mereka, Munir Redfa, seorang pilot MiG-21 Irak dari minoritas Kristen Asyur yang merasa didiskriminasi. Mossad tidak menyerang. Mereka menawarkan suaka, uang, dan perlindungan untuk seluruh keluarganya, total 21 orang, jika Redfa bersedia membelot dan menerbangkan MiG-21 ke Israel. Redfa menerima tawaran itu. Dalam penerbangan yang sangat berisiko, ia berhasil membawa MiG-21 ke Israel. Keberhasilan ini adalah kemenangan intelijen strategis. Angkatan Udara Israel sekarang dapat membongkar, mempelajari, penutup, siklus yang tak pernah berakhir. Dari penangkapan Eichmann, sabotase rudal, pencurian jet tempur, hingga Perang 6 Hari, semua menunjukkan kemampuan Mossad yang tak terbayangkan. Namun, semua itu juga menunjukkan bahwa setiap tindakan, betapapun suksesnya di medan operasi rahasia, selalu memiliki konsekuensi, selalu menciptakan musuh baru. Peristiwa di Dubai pada tahun 2010, pembunuhan Mahmoud al-Mabhouh, adalah babak terbaru dari siklus tanpa akhir ini. Pengejaran tanpa henti oleh satu pihak, dan perlawanan tanpa akhir dari pihak lain. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang membunuh, karena rekaman CCTV dan paspor palsu sudah memberi petunjuk jelas. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah operasi yang begitu sempurna, dengan agen-agen yang begitu terampil, pada akhirnya berhasil mengakhiri konflik? Atau apakah pembunuhan satu komandan tinggi,
hanya memicu dendam yang lebih dalam, yang akan melahirkan komandan berikutnya, dan memicu operasi balasan rahasia lain di kota metropolitan berikutnya? Sampai hari ini, Mossad tidak pernah secara resmi mengakui keterlibatannya. Tapi, yang lebih penting, apakah dengan tidak mengakui, mereka berhasil menghapus jejak? Atau justru rekaman CCTV dari Dubai itu menjadi pengakuan paling jelas yang pernah ada? Dan siapa yang akan menjadi Red Page berikutnya dalam daftar rahasia mereka? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar.